Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah bapak-bapak semuanya, siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hilyatul Auliya karangan Abu Nuaim Al-Asfahani. Di setiap pertemuan kita mengulas satu atau dua petikan nasihat dari sahabat ataupun generasi tabi'in, dari generasi salafus soleh yang kira-kira relevan untuk dijadikan bekal dalam kehidupan kita sekarang. Sekarang kita akan mengulas bapak-bapak semuanya nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Abbas. Abdullah ibn Al-Abbas. Abbas itu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ini anaknya, berarti ini sepupunya Nabi, yang julukannya Habrul Ummah. Jadi orang yang punya wawasan mendalam tentang agama ini, Habrul Ummah. Jadi ulamanya umat ini. Habar itu ungkapan untuk menunjukkan kedalaman, keluasan pengetahuan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan Abdullah ibn Abbas ini pernah didoakan secara langsung melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang paham agama dan ajarilah ta'wil. Maksudnya penafsiran. Imam para mufassir, karena itu Ibnu Abbas dikenal sebagai imam al-mufassirin minas sahaba. Imamnya para ahli tafsir dari generasi sahabat adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nasihat ini penting, meskipun kalau kita terjemahkan secara sepintas mungkin bapak-bapak semuanya sebagian sudah pernah mendengar nasihat ini, tapi saya ingin berusaha mengelaborasi lebih dalam untuk melihat sejauh mana nasihat ini cocok untuk membekali kehidupan kita, menjawab masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bersosial, bernegara, dan seterusnya. Hadis yang disampaikan oleh Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya ada sedikit perbedaan redaksi dengan hadis lain, tapi maknanya sama. Jadi ada hadis dalam Sunan Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bunyinya itu begini: ihfazillah yahfadka. Itu terjemahannya Pak. Kalau diterjemahkan ihfaz itu artinya jagalah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Terjemahan harfiahnya begitu. Di sini juga dikutip dengan sanad yang berbeda. Ihfadillah yahfad. Ini nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Sebelum Nabi menyampaikan nasihat ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, Nabi memanggil Ibnu Abbas dengan ungkapan ya gulam, wahai pemuda. Jadi ini nasihat sebetulnya sangat relevan untuk anak-anak muda. Ya tentu kita yang tua bukan berarti nggak relevan, tapi lebih cocok karena anak-anak muda itu banyak dihantui oleh kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan menyangkut masa depan, khawatir terganggu, khawatir gagal. Kalau orang-orang yang sudah mapan kan biasanya kekhawatirannya berbeda. Jadi setiap orang tuh di setiap fase kehidupan ada kekhawatirannya masing-masing. Nah, tapi secara umum rasa cemas, rasa khawatir itu hal yang alamiah dialami oleh semua manusia.
Jadi bukan aib Bapak Ibu sekalian kalau seandainya kita merasa cemas atau khawatir tentang sesuatu. Nah, di sini Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Nasihat ini bunyi pertamanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mari Bapak Ibu sekalian kita perhatikan. Jadi Nabi itu begini, punya keistimewaan. Nabi Muhammad itu keistimewaannya, beliau itu diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya ungkapannya ringkas, pendek, tapi kalau dielaborasi, dijelaskan, maknanya itu sangat luas dan padat. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Makanya kitab suci Al-Qur'an, Bapak kalau perhatikan Al-Qur'an ini dengan segudang kitab tafsirnya itu kaya sekali. Satu ayat itu bisa ditafsirkan berlembar-lembar, ratusan lembar kadang. Itu ada seorang ulama yang mengarang Mafatihul Ghaib. Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengarang tafsir Mafatihul Ghaib 32 jilid. Jilid pertama itu membahas Al-Fatihah aja. Jadi surat Al-Fatihah itu dikuak sampai isi terdalamnya bisa menghabiskan satu jilid kitab. Nabi Muhammad itu diantara kekhususannya keluar dari lisan beliau ungkapan-ungkapan yang ringkas, pendek, tapi kalau dijadikan bahan ceramah bisa berepisode-episode. Saya akan buktikan ini Pak. Nabi hanya bilang ihfadillah, ya, ini hadisnya agak panjang, tapi kita coba akan perdalam satu ungkapan ini terlebih dulu. Nabi bilang ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Muncul pertanyaan, bagaimana saya menjaga Tuhan? Tuhan kan gak perlu dengan penjagaan kita. Ini menjadi salah satu tanda Pak bahwa memahami teks agama itu gak bisa dengan terjemahan aja. Lagi-lagi kan, kalau kita terjemahkan secara harfiah, jagalah Tuhan. Tuhan kan gak perlu dijaga, dia gak perlu penjagaan makhluk kita. Oh berarti ada ungkapan lain yang disisipkan, harus kita sisipkan. Gak bisa tuh memahami teks agama itu secara literal begitu. Bapak kalau jumpa dalam Quran ayat-ayat yang berbicara seperti yang berbicara tentang sifat-sifat Allah ya, seperti misalnya ungkapan Ar-Rahman Al-Arsyistawa. Sebagian mengartikan Tuhan itu duduk, padahal terjemahan istawa maknanya bukan hanya duduk, tapi ada makna-makna lain. Ada ungkapan yadullah fawqa aidihim, tangan Allah. Kalau terjemahan Indonesia begitu, yad itu artinya tangan, tangan Allah di atas tangan mereka. Gak bisa tuh dimaknai tangan dalam arti harfiah begitu. Contohnya seperti hadis ini. Ketika Nabi mengatakan ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya jagalah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntunan ini ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Urusan perintah, Nabi bilang dalam hadis lain, manahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku larang tinggalkan, yang aku perintahkan lakukan semampunya. Jadi bagian dari menjaga, dua tanda kutip, harus diberikan dua tanda kutip. Menjaga Allah itu artinya menunaikan perintahnya semampunya dan menjauhi larangannya semuanya. Apa balasannya? Kalau orang berusaha, garis bawahi kata berusaha, karena kita pada akhirnya Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah bisa menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya ini secara sempurna. Hanya para nabi yang terjaga dari dosa itu. Manusia itu betapapun naik level seperti wali, orang soleh, sesoleh apapun manusia, selalu saja ada celah untuk berbuat salah. Karena itu agama mengajari kita untuk berbaik sangka kepada orang. Boleh jadi orang yang kita lihat buruk sekarang, dia punya amal kebaikan yang tidak kita ketahui. Kalau kita melihat satu keburukan dari satu orang, boleh jadi itu hanya beberapa cuil kejelekan dari setumpuk kebaikan yang dia miliki. Kita tidak pernah akan bisa menjadi hamba yang 100% taat kepada Tuhan. Pasti ada saat-saat, makanya Nabi bilang qulubni adama khatta'un wa khair khatta'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu khotoun. Jadi Nabi mengungkapkan khotoun artinya senantiasa terus menerus berbuat salah. Karakter yang secara intrinsik secara inheren dalam diri kita itu tertanam. Kita ini akan terus menerus berbuat salah.
Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Kita kembali kepada hadis Nabi. Kata Nabi, jagalah Allah, maksudnya coba kamu jadi orang yang berusaha sebisa mungkin menjadi manusia yang mentaati perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Coba, balasannya Allah akan menjagamu. Bapak Ibu semuanya, termasuk saya yang barangkali punya kegelisahan hidup, khawatir dengan masa depan, cemas dengan nasib anak, cemas dengan nasib pekerjaan. Kita tidak pernah tahu masa yang akan datang akan terjadi seperti apa. Kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu, kalau kita berharap Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan, dari nestapa dan kesengsaraan, hidup kita dibimbing, dijaga, dituntun, hati kita senantiasa tertaut dengan yang maha kuasa dalam keadaan apapun kita. Nabi memberikan kunci, cobalah koreksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada korelasi itu Pak, antara hubungan baik dengan Tuhan dengan baik atau tidaknya kehidupan. Dari hadis ini kita bisa belajar, berarti selama ini kalau kita merasa hidup kita kurang bermakna, kurang produktif, kurang bermanfaat, di pekerjaan kita nggak bisa menikmati kegiatan, rasanya hati kering, kita dihantui dengan aneka kecemasan, kekhawatiran, yang harus kita lakukan kalau kita mengikuti nasihat Nabi ini, yang harus kita lakukan kalau kita ingin hidup kita itu dibimbing, dijaga, dipenuhi dan seterusnya, maka perbaikilah hubungan baik dengan yang memberikan kita kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang di luar sana kadang-kadang lupa dengan poin semacam ini. Ketika dia terhanyut, terhimpit, terprosok dalam sebuah masalah, dia mencari pelarian. Dan pelarian orang ini beda-beda. Ada yang larinya ke masjid, ada, tapi sekian banyak orang ketika dia dihimpit oleh masalah hidup, dia lari cari pelarian yang lain, entah itu berupa minuman, entah itu berupa perempuan, hiburan, aneka macam hiburan, hanya untuk menghilangkan kepenatan hidup yang dia miliki. Kata Nabi, kalau mau kamu dijaga oleh Gusti Allah, kamu juga harus menjaga tuntunannya. Ini kunci kalau orang hidupnya mau lebih baik. Jadi korelasi yang sangat erat, kalau orang hubungan dengan Tuhannya baik, maka kata Nabi, hidup dia juga akan baik. Luar biasa itu. Kita sebetulnya apa? Bisa menarik ini dalam konteks yang lebih luas. Kita sebagai bangsa, orang Indonesia ini, bisa kita cek itu ke dalam diri kita sebagai bentuk otokritik ke dalam diri kita. Kita ini sudah menjadi bangsa yang betul-betul menyadari kehambaan di hadapan Tuhan atau tidak. Sholat orang di mana-mana, seremoni keagamaan banyak, ustadz banyak, kiai banyak, tapi kenapa kezaliman, ketidakadilan, ketimpangan, kesenjangan masih kita saksikan? Berarti itu tanda bahwa kita selama ini belum mencapai tingkat keseriusan yang sesungguhnya dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik Bapak, ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah itu berjanji. Jadi kalau Allah sudah berjanji, mustahil Allah itu mengingkari janjinya. Ini janji Allah kepada semua manusia, termasuk kita orang-orang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji. Itu Quran menyebut istilah wa'ad. Wa'ad itu artinya janji. Allah itu berjanji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian. Beriman. Wa amilus solihat. Gak cuma beriman, gak cukup ngomong amantu billah, aku beriman kepada Allah, selesai. Salat tiap hari gak cukup aja. Wa amilus solihat, dan beramal saleh. Yang Bapak lakukan setiap hari di kantor itu amal saleh. Yang saya lakukan sekarang ini adalah amal saleh. Bawa pergi ke rumah mendidik anak itu amal saleh. Ibu bapak yang sedang mengasuh anak di rumah itu beramal saleh. Mahasiswa yang kerja, mahasiswa yang mencurahkan usianya untuk belajar di kampus itu amal saleh.
Pejabat yang amanah dengan jabatannya, kemudian dia berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya pagi, siang, malam, itu amal soleh. Amal soleh. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikannya sebagai pemimpin di muka bumi. Pemimpin. Menjadikan pemimpin. Kita boleh nanya sekarang, Pak, terus kenapa orang Islam sekarang bukan jadi pemimpin tapi menjadi apa? Menjadi konsumen, bukan menjadi produsen, gitu ya. Menjadi pengekor, bukan pemimpin. Jawabannya itu, Pak. Tinggal dikoreksi itu. Sejauh mana kedalaman imannya, sejauh mana amal solehnya. Kalau imannya tipis, amal solehnya tidak maksimal, ya itu jawabannya, konsekuensi. Kita menjadi bangsa yang seperti itu. Tapi Allah berjanji, kalau kita betul-betul meningkatkan keimanan, jadi agama Islam ini gak hanya mendorong manusia berhubungan baik dengan Tuhan saja. Bukan urusan sholat aja beragama itu, bukan hanya urusan berzikir dan membaca kitab suci, tapi juga beramal soleh. Beramal soleh ini maknanya sangat luas sekali. Setiap orang ditempatkan pada posisi tertentu, dia punya pekerjaan, kemudian dia menunaikan pekerjaannya dengan baik, itu namanya amal soleh. Sekarang mari kita tanya Bapak Ibu sekalian, sejauh mana kita orang Islam serius dalam menunaikan amal soleh kita masing-masing. Yang guru betul-betul serius mendidik anak remaja, yang menjadi ibu rumah tangga serius mendidik anak, yang memberikan nafkah sebagai kepala keluarga serius mencari nafkah, serba serius gitu. Nah, kita kurang dalam hal itu, kita kurang. Karena itu konsekuensinya jangan salahkan agama. Kenapa orang Islam itu kok menjadi umat yang terbelakang begitu? Oh, bukan Islamnya yang salah, agama Islam udah ngasih kunci. Kunci pertama tingkatkan iman, kunci kedua perbanyak amal soleh. Kalau itu kita bisa wujudkan, Tuhan berjanji akan menjadikan kita sebagai pemimpin. La yastakhlifannahum fil ard. Ini penerjemahan dari ayat tadi. Jagalah Allah dalam arti apa? Tunaikan apa yang Allah minta, dan yang Allah minta gak cuma sebatas sholat. Allah minta kita bekerja. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kalau kita masih bekerja sampai detik ini. Karena saya membaca sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah itu menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakannya. Saya ulangi, Pak. Kalau Allah itu menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakannya. Ista'amalahu. Sahabat nanya, gimana caranya Allah mempekerjakan hamba itu Rasulullah? Kaifa ista'amalahu? Kata para sahabat, gimana? Gimana Allah mempekerjakan hambanya itu? Kata Nabi, yuwafiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah akan membimbingnya, memudahkannya untuk beramal soleh sebelum dia meninggal, sebelum dia mati. Jadi kalau kita merasa sampai detik ini masih punya kesibukan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya kesibukan, berbahagialah karena itu tanda Tuhan masih punya misi untuk kehidupan Anda. Artinya kita masih dipakai gitu, Pak. Kita kan, mohon maaf mungkin ini kurang begitu tepat, tapi kalau kita buat analogi sederhana, saya kalau sebagai atasan, saya punya karyawan. Karyawan yang satu tekun, rajin, tapi ada satu yang malas-malesan. Dikasih pekerjaan dia nggak bisa menunaikan dengan baik. Kadang-kadang orangnya suka datang telat, nggak komitmen dengan pekerjaannya, nggak serius lah pokoknya. Itu kan biasanya dipecat, Pak, karyawan kayak begitu. Dipecat itu artinya nggak punya pekerjaan lagi dia. Kalau kita masih sampai detik ini punya kesibukan di dunia ini, masih punya kesibukan, apalah itu kesibukannya? Yang guru, yang jadi petani, jadi pedagang, berdagang, ya jadi karyawan, masih punya kesibukan intinya. Selama kita masih punya kesibukan, sehingga nggak ada pertanyaan, ngapain ya, kok nggak ada kerjaan? Nah, orang-orang kalau udah sampai pada pertanyaan, kok saya gini-gini aja hidup, kok nggak ada kerjaan, kok nggak ada kesibukan, dia harus koreksi dirinya itu.
Tapi kalau kita masih punya kesibukan, masih punya pekerjaan, masih punya rutinitas yang bermanfaat tentunya untuk orang sekitar, untuk diri kita, untuk keluarga atau untuk siapa saja, masih punya rutinitas. Itu tanda Pak, Allah masih pengen kebaikan buat kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya, artinya memberi dia pekerjaan. Berarti Allah masih peduli sama kita, kan kira-kira begitu. Jadi tidak perlu orang itu risau dengan posisi dan keberadaannya di mata Allah gitu ya, selama dia masih menunaikan perintah agama, berusaha menjauhi larangannya, dan masih punya pekerjaan sehari-hari yang masih bisa dikerjakan. Sebagai tanda bahwa itu Allah masih peduli dengan kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi Nabi memberikan kunci kepada kita semua Pak. Di saat kita berada dalam posisi terhimpit, terperosok ke dalam masalah, kita tenggelam dalam kecemasan, khawatir dengan masa depan dan seterusnya. Kunci yang Nabi berikan atau garansi, karena Nabi memberikan garansi. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Jikalau kita berharap hidup kita meningkat lebih baik, hidup kita dijaga oleh Tuhan, maka kita perlu memperbaiki hubungan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya katakan, karena ada orang-orang yang punya prinsip gak begitu. Bagi dia apa? Hidup saya ini baik atau tidaknya ya tergantung saya. Kalau saya gak mau miskin ya saya harus bekerja. Kalau saya mau punya masa depan yang lebih baik, ya saya harus meningkatkan skill saya. Gak ada urusan dengan Tuhan. Tuhan ada atau gak ada, kalau kita bekerja kita akan mendapatkan hasilnya. Itu mindset orang-orang yang tidak beriman ya begitu Pak. Kalau orang beriman gak begitu, betul. Kalau orang ingin kehidupan yang lebih baik, dia harus bekerja dan berusaha. Ya, tidak ada pengingkaran soal itu. Kalau orang gak mau bodoh, ya dia harus menuntut ilmu, harus kuliah, harus belajar dan seterusnya. Betul. Tapi gak cukup hanya sebatas itu. Karena pada akhirnya hidup kita ini diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tindak tanduk dan alur kehidupan kita itu diatur oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di samping berusaha, di samping bekerja dengan segala macam bentuknya, kita juga perlu membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup kita kurang bermakna, berarti ada yang salah dengan hubungan itu. Dan saya mau bilang Bapak Ibu sekalian, membangun hubungan baik dengan Allah itu tidak hanya dengan ritual saja. Jadi ritual seperti sholat yang kita tunaikan itu syarat mutlak, gak ada tawar menawar. Tapi gak cuma sebatas itu. Setelah sholat apa yang kita lakukan kan itu juga menjadi salah satu indikator hubungan kita baik atau enggak dengan Tuhan itu. Kalau kita sholat jalan kemudian kita rajin menzolimi orang lain, ya berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Itu satu kesatuan yang gak bisa dipisah dalam agama Islam. Orang kalau hubungannya baik dengan Tuhan, harusnya hubungannya dengan sesama manusia juga baik. Karena manusia adalah hamba Tuhan, kan gak masuk akal. Orang punya hubungan baik dengan Tuhan, dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan yang Maha Kuasa, tapi sesama hambanya dia berlaku zalim, mengambil hak miliknya, gak bisa. Itulah agama Islam, itulah agama kita, mendorong kita senantiasa membangun hubungan yang harmonis dengan pencipta alam semesta, tapi di saat yang sama juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau kita bisa itu, hidup kita akan dijaga oleh Tuhan. Saya baru menjelaskan ungkapan ihfadillah yahfadka. Muncul pertanyaan kedua Pak. Baik Ustadz, saya menjumpai kisah orang-orang dia hidupnya taat. Sholatnya gak pernah dia tinggalkan, ibadah dia lakukan, dia menunaikan tugasnya dengan baik. Tapi dia kadang-kadang mengalami kerugian dalam hidupnya. Kadang-kadang dia dipecat dari pekerjaannya, kadang-kadang dia mengalami kebangkrutan, kadang-kadang ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Kan katanya Tuhan akan menjaga. Muncul pertanyaan kedua. Nabi berjanji dalam hadis ini, kalau kamu menjaga Allah, dalam arti yang tadi kita sebutkan, menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah pasti akan menjaganya. Tapi faktanya, kenyataannya, lihat saudara-saudara kita di luar sana,
Mereka-mereka yang terjajah itu, mereka kan orang-orang taat, tapi kenapa dibiarkan? Lagi-lagi muncul kegelisahan kedua, Pak. Orang itu seringkali melihat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sudut pandangnya yang pendek sebagai manusia. Begini, kita kalau memaksa, dua tanda kutip, memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan, untuk menyejahterakan dan memenuhi semua keinginan hamba-hambanya di sini, di dunia ini, maka kita sudah terjatuh dalam cara berpikir yang salah, karena nggak akan bisa. Kalau kita mengatur Tuhan, pokoknya kalau hamba mau ini, maka Tuhan harus mengabulkan itu sesuai dengan yang Dia mau. Itu nggak akan ada orang sakit, Bapak. Gak akan ada orang miskin, tidak akan ada orang yang terlantar, tidak akan ada kefakiran, kemiskinan, penyakit, kecelakaan, kezaliman, gak akan ada. Jadi dunia ini akan terasa hambar, satu warna saja. Ketika rasa sakit tidak ada, sehat pun tidak bermakna. Ketika kemiskinan hilang, kekayaan pun gak ada maknanya. Ketika kekuatan itu terasa lebih bermakna, dia bermakna karena ada kelemahan. Jadi pada akhirnya kita perlu kembali menggunakan mindset bahwa hidup ini gak bisa berjalan sesuai dengan yang kita mau selamanya. Gak bisa kita punya ekspektasi kepada Tuhan itu, Dia harus mengabulkan apa yang kita mau, membalas semua yang kita perbuat sekarang dan di dunia ini saja. Gak bisa. Berarti ada orang-orang, Allah bukan berarti gak menjaganya. Bukan berarti hadis Nabi ini gak benar. Kalau ada orang taat kok hidupnya miskin ya. Kok sementara ini gak pernah sholat tapi hidupnya kaya raya. Enggak. Bukan berarti Allah tidak menjaga dia dan menjaga ini. Enggak. Janji Nabi gak akan pernah berbohong. Gak akan pernah bertolak belakang dengan kenyataan. Tapi ada kalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seorang hamba berbuat taat, dia berusaha menunaikan tuntunannya, tapi Allah sesekali memberi sebagian orang ujian-ujian hidup yang kalau bisa dia lewati, dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih berlipat ganda ketimbang orang-orang biasa yang gak punya ujian. Lagi-lagi iman yang bisa membaca itu, Pak. Hanya dengan keimanan kita bisa yakin bahwa apa yang kita terima ini, pokoknya begini, guru saya pernah ngajarin begini, hidup kita ini kalau benar, artinya kalau benar ini sholat gak pernah ditinggalkan, punya orang tua ya berbakti kepada orang tua, punya anak tanggung jawab sama anak, punya istri dinafkahi. Kalau hidup kita benar terus kita mendapatkan ujian, yakinlah bahwa ini ujian bukan tanda murka Tuhan. Ujian ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan derajat hamba, persis kayak orang sekolah. Sekolah anak SD punya ujian, ujiannya pasti berbeda tingkat kesulitannya dengan anak SMP. Ujiannya anak SMP bisa berbeda dengan anak SMA, SMA dengan anak kuliahan berbeda. Kalau hidup kita benar, kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan tuntunan agama, lalu hidup kita diberikan kesulitan, diberikan ujian yang berat, itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meningkatkan derajat hambanya. Tapi kalau hidup kita jauh dari tuntunan agama, Tuhan kita lupakan, keluarga kita abaikan, zolim terhadap diri sendiri, zolim terhadap orang lain, tahu-tahu hidup kita melarat, hidup kita susah, hidup kita nelangsa. Bisa jadi itu adalah balasan atas kelalaian dan kemaksiatan kita. Tapi selama ada iman dalam hati, selama ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, orang tuh segelap apapun kehidupannya, ketika dia diberikan ujian yang berat, katakan ini balasan itu bisa menghapuskan dosanya, Pak. Jadi kita ini ketika dapat ujian, kalau ada iman dalam hati, ujian ini imam meningkatkan derajat atau menghapuskan dosa, kan dua-duanya baik. Jadi iman ini mahal. Iman yang terpatri dalam hati ini sangat mahal, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia ada dalam hati, kita hidup dengan ujian ini bisa meningkatkan derajat, bisa juga
menghapuskan hasil maksiat yang kita lakukan. Itu janji Nabi. Kalau betul-betul kita itu menjaga perintah Allah, menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya, hidup kita akan dijamin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak, kata Nabi lanjutannya. Jagalah Allah, Allah akan engkau jumpai di hadapanmu. Artinya hidup kita itu akan senantiasa dibersamai oleh Allah, oleh pertolongan Allah tentunya ya, oleh rahmat Allah, oleh pengetahuan Allah. Bukan Allahnya bersama kita, bukan. Ketika Nabi bilang ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, Allah akan engkau jumpai di hadapanmu. Bukan Allahnya ada di hadapan nongkrong begitu, bukan. Maksudnya pertolongan Allah, rahmatnya, karunia-Nya, curahan kasih sayangnya dan seterusnya akan kita jumpai. Nah kemudian lanjutannya dikatakan begini, dalam riwayat Sunan Tirmidzi setelah diucapkan ungkapan yang tadi, ihfadillah yahfadak, ihfadillah tajid tujahak, ihfadillah tajid tujahak, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh manusia itu berkumpul, berhimpun untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Walau ijtama'u alla ayyadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Kalau seandainya mereka berhimpun dan berkumpul untuk membahayakanmu, mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Nah ini saya mau bilang Pak, sekarang lagi rame ini orang Indonesia ini musibah yang mengalami saudara kita di salah satu pondok pesantren itu, santri-santri yang tertimbun itu. Semoga mereka diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada komentar dari kiai pondok pesantren, itu komentar benar. Tapi saya lihat itu komentar netizen itu kan kayaknya bilang di salah satu wawancaranya itu, ini semua sudah takdir Allah, sudah ketetapan Allah. Saya berharap mudah-mudahan mereka mendapatkan yang kedudukan yang terbaik di sisi Allah. Kira-kira begitulah didoakan sama kiainya. Itu banyak orang bilang Pak, oh Anda ini hanya, itu bukan takdir. Jadi yang menimpa, ada orang mengira kalau orang bilang ini adalah takdir, itu ungkapan salah. Seolah-olah kalau kita bilang takdir itu artinya kita lepas dari tanggung jawab. Enggak begitu Pak. Dalam Quran disebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada sesuatu yang menimpa di bumi, tidak ada sesuatu yang menimpa diri kamu kecuali semuanya tercatat dalam kitab. Jadi kalau dibilang ada musibah apapun Pak, musibah apapun. Dan kalau kita bilang ini takdir Allah, bukan berarti menafikan keharusan bertanggung jawab, keharusan penyelidikan, keharusan ini, keharusan, dua hal yang berbeda. Bilang takdir ya beneran takdir, itu ungkapan benar, nggak boleh dibilang bukan takdir. Kalau dibilang bukan takdir berarti seolah-olah kita bilang Allah nggak tahu dengan kejadian itu. Kan takdir itu iman, rukun iman Pak. Percaya kepada takdir itu rukun iman. Kalau orang nggak percaya takdir, batal imannya itu. Semua yang terjadi, pahit ataupun manis, baik ataupun buruk, yang ada dan kita saksikan di alam semesta ini, itu takdir, beneran takdir. Jadi kalau ada siapapun yang bilang ini bagian dari takdir Allah, itu jangan diingkari Pak, memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam riwayat, percaya kepada qada dan qadar itu khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Kalau ada orang berbuat jahat berarti takdir Allah juga Ustaz. Kalau ada orang bisa jadi koruptor, takdir Allah juga, takdir Allah beneran, takdir Allah. Siapa yang bisa mengingkari itu? Kalau jadi koruptor, takdir Allah apa bukan? Takdir Allah. Jadi pencuri takdir Allah, takdir Allah. Semuanya takdir Allah. Oh, kalau begitu berarti nggak usah dihukum dong koruptor. Oh nggak begitu. Bilang ini takdir Allah itu ranah keimanan. Di alam nyata, ya tetap namanya koruptor, harus dituntut, harus diberikan balasan yang setimpal. Penjahat kalau dia berbuat jahat, kalau kita bilang ini takdir, gak berarti bahwa kita menafikan keharusan penegakan hukum kepada yang bersangkutan. Karena itu di alam nyata. Kita bicara takdir itu ranah gaib, dan kita hanya diminta percaya karena itu sudah terjadi.
Kalau sesuatu sudah terjadi berarti Allah sudah tahu dengan itu. Itu namanya takdir tuh begitu. Takdir Allah jangan pernah dipertentangkan antara iman kepada takdir walaupun itu pahit dengan keharusan bahwa kalau ada berbuat jahat harus dihukum. Kalau ada orang teledor harus dikenakan sanksi. Kalau ada orang tidak bertanggung jawab harus dituntut, harus. Sering sekali Pak saya jumpai itu orang ketika ada peristiwa heboh gitu ya di tanah air, terutama kalau misalnya peristiwa yang agak pahit. Orang tuh sering kali bilang apa? Ada mental nggak terima gitu loh. Mental nggak terima. Kemudian dan ada sebagian mental di sebagian kita itu kerjanya pengen nyalahin orang terus. Ada sebagian mental kayak begitu. Jadi nggak bisa melihat celah kebaikan orang. Orang hanya ngomong ini sudah takdir Allah, itu disalah-salahkan kemana-mana. Oh ini kiai tidak bertanggung jawab, oh ini kiai tidak tahu diri, oh ini kiai begini kiai. Astagfirullahaladzim. Orang beriman itu yang ngomong begitu. Di hadapan media bicara demikian. Di balik itu kan kita nggak pernah tahu. Bisa jadi dia menyantuni para santri yang menjadi korban itu. Bisa jadi dia datang dengan keluarganya. Bisa jadi dia punya rasa empati lebih tinggi ketimbang kita. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Saya kira agama ini penting bagi kita sebagai bangsa. Salah satunya supaya mengoreksi akhlak semacam itu tuh. Di kita ini banyak sekali Pak, karena saya ini suka ngelihat medsos. Saya merasa perlu melihat medsos. Karena ketika ceramah supaya tahu yang disampaikan ini relate apa enggak dengan kehidupan. Saya jumpai di medsos itu banyak orang yang ini itu buruk semuanya. Gak melihat kebaikan. Menteri Agama memberikan santunan 600 juta kepada pondok pesantren. Itu muncul orang komentar, wah ini menteri gak punya empati ini. Harusnya korbannya yang dikasih, jangan pesantrennya. Astagfirullahaladzim. Dia mengira bahwa kalau orang berbuat baik harus diapresiasi. Siapa yang tahu? Jangan-jangan di balik itu juga beliau memberikan santunan oleh pihak pesantren nanti disalurkan juga kepada orang-orang yang menjadi korban itu. Kita kan gak pernah tahu. Kenapa kita itu punya mental sedikit-sedikit menyalahkan orang. Sedikit-sedikit mencari keburukannya. Mengkritik itu boleh, kadang-kadang harus. Tapi kalau dasarnya adalah kecurigaan berlebih, dasarnya itu buruk sangka terus menerus, sehingga orang berbuat baik sekalipun dipandang buruk, itu kurang sehat. Dan agama itu, subhanallah Pak, saya sebagai orang beragama dan melihat pesan-pesan semacam ini itu penting sebagai kontrol moral bagi bangsa kita itu. Kalau kita bicara tuntunan agama kan kita sebagai sesama muslim mestinya mengedepankan baik sangka. Boleh jadi yang kita lihat itu tidak selamanya mencerminkan yang sesungguhnya. Boleh jadi kita banyak tidak melihat sesuatu yang ditampilkan oleh media itu. Media itu kan hanya menampilkan sekian persen dari apa yang sesungguhnya terjadi itu. Banyak hal yang kita nggak pernah tahu dan itu tidak diliput oleh media. Kenapa kita itu susah sekali berbaik sangka menyangkut sekian banyak persen yang kita nggak tahu itu. Hanya iman Pak yang bisa mendorong perasaan semacam itu sehingga kita bisa beragama lebih tenang. Kepada sesama saudara kita meminimalisir rasa buruk sangka. Dengan begitu maka kita sebagai bangsa bisa lebih bersatu padu, bisa lebih menyatu tanpa ada tendensi, tanpa ada kecurigaan berlebih gitu ya. Ada ulama dekat sama pemerintah sedikit dibilangnya menjilat pemerintah. Ada tuh Pak, orang-orang punya mental kayak gitu. Sedikit ulama itu masuk ke pemerintahan dibilangnya menjilat pemerintah. Tahu dari mana Anda? Tahu dari mana? Siapa tahu ulama itu masuk pemerintahan supaya memberikan nasihat kepada pemerintah yang dia dekati itu. Kan sebetulnya ada kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi kalau kita merujuk hadis yang tadi kita sebutkan, apa yang menjadi manfaat, apa yang menjadi mudorot bagi kehidupan kita, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dituntut untuk percaya dengan semua itu. Dan itu sekali lagi tidak menafikan keharusan penegakan hukum, pemberian balasan, pemberian sanksi, pemberian hukuman kepada yang bersalah, kepada yang berbuat zalim dan seterusnya. Bahkan Islam juga yang mengatur Pak, kalau ada orang membunuh maka hukumannya ini. Kalau ada orang mencuri hukumannya ini. Tapi kalau dibilang takdir Tuhan atau bukan? Takdir Allah.
Tapi dalam kenyataannya ada peranan manusia untuk terlibat. Dia bisa milih itu, yang membunuh itu bisa milih antara membunuh atau tidak membunuh. Alhasil, agama menuntun kita untuk senantiasa percaya. Dengan hadis yang tadi disebutkan itu, agama menuntun kita untuk senantiasa percaya bahwa hidup kita itu sebetulnya sudah selesai dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mental semacam ini penting kadang-kadang supaya apa? Supaya kita tidak terlalu sibuk, terlalu memforsir pikiran, tenaga dan upaya kita untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya nggak bisa kita ubah. Udah yakini aja itu takdir Tuhan, selesai. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan, selesai. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, menyangkut apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita yakini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang manfaat, apapun yang mudarat, semuanya sudah tercatat dalam pengetahuannya. Allahumma inna amsayna nushiduka wa nushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk amsayna fi himaka ya maulana sabbihna fi ridhaka ya maulana la ilaha illa anta wahidun rabbana ya mujammi'ana ighfir dhanbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqi bihurmatil abrar ya alimal asrar ya alimas sirri minna la takshifa sitra anna wa afina wa afu anna wa kullana haythu kunna ya maulana ya mujib man yarjuka la yakhib tawassalna bil habib اقضي حاجتنا قريب هذا وقت الحاجة يا حاضرا لا يغب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.